Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih kalian belum sarapan ya? Ayo jawab salam itu hukumnya apa anak-anak? Wajib, pinter. Jawab salamnya harus semangat. Ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, baru anak-anak ibu yang hebat. Masih pagi, kalian harus semangat ya. Coba ibu tes, mana tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Ya, semangat. Oke, kalian memang anak-anak ibu yang hebat sekali. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang sakit? Tidak ya, pasti kalian berangkat ke sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, satu lagi coba ibu tanya, apakah kalian sudah sarapan? Sudah ya, sudah semuanya ya. Pasti mama-mamanya tadi sudah masak yang enak sekali supaya kalian berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat siap berdoa. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa disilahkan. Baik anak-anak, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk yang ibu panggil namanya, kalian bisa mengangkat tangan sambil bilang hadir bu, gitu ya. Oke, bisa? Oke, mulai sekarang ya. Ahmad Arizal. Oh iya, hadir. Kemudian Adiba. Iya, hadir. Selanjutnya El Hasbi. Oh iya, hadir ya. Gempita. Oh iya, yang di belakang ya. Sebelum memasuki materi pada pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian ya. Coba, ayo. Di mana tempat kalian tinggal? Ayo, di mana? Ya, di rumah. Di mana lagi? Di sini, oke. Nah, dari tempat tinggal kalian ini, ragam bentang alam apa yang kalian ketahui di sekitar tempat tinggal kalian? Ayo. Apa lagi? Ya, yang di belakang apa lagi ya? Oke. Kemudian di wilayah tempat tinggal kalian itu masyarakatnya bekerja sebagai apa saja ya? Oke. Kemudian apa lagi? Bekerja sebagai apa lagi? Oke, baik anak-anak. Nah, setelah kalian tahu tentang pembelajaran pada hari ini, yuk untuk menambah semangat kalian, kita bernyanyi terlebih dahulu yuk. Yuk berdiri semua anak-anak. Dan semangat ya. Setelah menyanyi, harapkan kalian menjadi lebih semangat lagi. Yuk berdiri semuanya. Kita nyanyi naik-naik ke puncak gunung ya. Yuk ibu hitung 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, tepuk tangan kalian semua. Oke, baiklah anak-anak, ini ibu punya beberapa gambar tentang ragam bentang alam. Ini akan ibu tempelkan pada papan ini. Untuk beberapa anak bisa membantu ibu menempelkan pada papan ya. Baiklah anak-anak, ini sudah ibu tekankan gambar-gambarnya ya di sini. Kalian bisa melihat gambar-gambar ini. Ini adalah gambar tentang ragam bentang alam. Coba kalian amati gambar-gambarnya ini ya. Yuk sini, yang di belakang boleh maju ke depan sini biar kelihatan semua. Ini gambar apa dan apa. Yuk siapa yang tahu? Gambar yang ini adalah gambar apa anak? Gambar yang pertama. Gambar apa ya? Nah ini adalah gambar dataran tinggi. Kemudian gambar yang kedua, yuk gambar apa ini? Iya, ada sawah, ada orang-orangnya juga.
Gambar apa ya ini ya? Ya, sih ini adalah gambar dataran rendah. Kemudian yang ini gambar apa anak-anak? Apa ini? Bukan, ini bukan laut. Apa ya ini? Ayo. Ya, siapa yang tahu yang di belakang? Apakah tahu? Ayo, sini maju ke depan kalau nggak tahu. Ini adalah gambar danau ya anak-anak. Kemudian yang ini gambar apa ya? Ya, pintar. Pasti kalian sudah tahu ini adalah gambar pantai. Oke anak-anak, setelah Ibu menempel gambar-gambar ini pada papan tulis, Ibu masih ada satu gambar lagi ya. Ini adalah gambar apa? Ayo, siapa yang tahu? Gambar apa Mbak Adiba? Ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar gunung ya. Nah, ini adalah gambar bentang alam gunung. Gunung merupakan bagian yang menonjol dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut ya. Gunung ini ada dua macam. Ada gunung berapi dan ada gunung tidak berapi. Gunung berapi merupakan gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu bisa meletus. Nah, gunung yang tidak berapi adalah gunung yang sudah tidak aktif lagi. Nah, gunung ini dimanfaatkan sebagai apa? Yo anak-anak, siapa yang tahu? Nah, gunung dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Kemudian pada gunung berapi yang sudah meletus itu biasanya tanahnya sangat subur di wilayah gunung tersebut ya anak-anak. Nah, gunanya itu tadi, habis letusannya gunung itu tadi digunakan untuk menanam berbagai macam tanaman dan pastinya tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur ya. Kemudian pasir-pasirnya itu juga bisa digunakan sebagai bahan bangunan ya teman-teman. Kemudian pasir-pasirnya itu bisa digunakan sebagai bahan bangunan ya anak-anak. Apakah anak-anak sudah paham tentang penjelasan dari ibu tadi? Ayo, apakah ada yang belum paham? Paham ya semuanya ya. Sekarang anak-anak akan ibu bentuk menjadi beberapa kelompok ya. Nah, setiap kelompok itu beranggotakan 3-4 orang ya. Oke anak-anak, sekarang ibu bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Untuk pembentukan kelompoknya, ibu minta kalian berhitung dari angka 1 sampai angka 4. Ayo dimulai dari yang sebelah sana ya. Yuk berhitung 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan lagi 1, 2, 3, 4. Lanjut dulu anak-anak. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kalian kan sudah menyebutkan angka tersebut ya sesuai urutan. Sekarang kalian yang mendapatkan angka 1 berkumpul menjadi 1 di sebelah sana. Kemudian disusul sebelahnya lagi anak-anak yang menyebutkan angka 2 sampai angka 4 ya. Angka 3 dan 4 di belakang, agak ke belakang ya. Oke anak-anak. Yuk berkumpul bersama kelompoknya terlebih dahulu. Apakah sudah semuanya? Sudah ya, ibu minta tetap dalam suasana yang kondusif, jangan rame-rame lagi, oke? Baik anak-anak, setelah terbentuk kelompok kalian masing-masing, sekarang coba kalian analisis gambar yang sudah ibu tempelkan di papan ini ya. Coba kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang gambar-gambar yang ada di depan kalian ini. Selanjutnya kalian hasil diskusi dari kelompok kalian tuliskan pada kertas. Kemudian setelah itu nanti dipresentasikan ya dari perwakilan kelompoknya. Baik anak-anak, sekarang kalian diskusi terlebih dahulu. Ibu beri waktu selama 20 menit ya. Apakah kurang? Cukup ya? Ya pasti cukup kalau kalian melakukan diskusinya dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi. Apakah kalian sudah selesai berdiskusinya anak-anak? Sudah ya, yang di belakang sudah ya. Oke, setelah kalian mendiskusikan bentuk permukaan dari ragam bentang alam yang ada di depan ini serta pekerjaan masyarakat yang ada di ragam bentang alam ini, karena waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ayo, enaknya dimulai dari kelompok berapa ya? Apakah dari kelompok 4? Atau kelompok 1 terlebih dahulu ya? Kelompok 4 aja ya. Yuk, kelompok 4, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang dilanjutkan kelompok 3 ya. Yuk, kelompok 3, silakan maju ke depan sini perwakilan kelompoknya. Oke, beri tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2 ya. Yuk, kelompok 2, sini maju perwakilan kelompoknya. Oke, baik sekali. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2.
Sekarang tinggal satu kelompok ya. Yuk, lebih semangat lagi untuk kelompok satu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu juga. Sekarang kita beri tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian melakukan diskusi, sekarang waktunya mereview hasil diskusi kalian ya. Untuk yang pertama dari kelompok 4 terlebih dahulu. Kelompok 4 tadi sudah bagus tentang menyampaikan bentuk permukaan dari ragam bentang alam dataran tinggi, dataran rendah, danau, dan juga pantai. Untuk mata pencaharian di wilayah ragam bentang alam juga sudah bagus. Nah, untuk dari kelompok 3 juga begitu ya, cuma tadi ada beberapa karakteristik pekerjaan masyarakatnya itu ditambahkan ya di kelompok 3 ya. Jika ada yang kurang, nanti Ibu beri penjelasan lagi mengenai bentang alam beserta karakteristik pekerjaannya. Yang kelompok 1 dan 2 juga begitu ya, jika ada yang kurang nanti bisa ditambahkan dari penjelasan Ibu. Nah, setelah mereview hasil diskusi dari masing-masing kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang ragam bentang alam dan karakteristik pekerjaan di wilayah bentang alam tersebut. Untuk yang pertama yaitu, apakah kalian mengetahui makna dari bentang alam itu apa? Yo, coba siapa yang tahu angkat tangannya. Apakah kamu tahu? Kamu yang di belakang tahu apa tidak? Ya, coba apa itu bentang alam? Oke, sip sekali. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Nah, ragam bentang alam itu ada apa saja tadi anak-anak? Nah, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pantai, ada danau, dan ada gunung. Bentang alam tersebut terbentuk akibat dari kekuatan alam yang berbeda-beda seperti air, es, angin, dan gerakan lempeng tektonik. Untuk yang pertama, yaitu ada dataran tinggi ya, tadi ya, gambar dataran tinggi ya. Nah, apa sih dari hasil diskusi kalian tadi, dataran tinggi itu apa? Coba kelompok 1 tadi apa dataran tinggi itu? Coba kelompok 3 apa dataran tinggi itu? Ya, dataran tinggi itu adalah dataran yang luas terletak pada ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut ya. Ayo yang belum lengkap dilengkapi sambil menjelaskan penjelasan dari Ibu. Nah, dataran tinggi berada di daerah yang dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya terasa sangat segar dan dingin ya. Dataran tinggi juga terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi juga terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lereng gunung sekitarnya. Contoh dataran tinggi. Ayo, apa? Siapa yang tahu contoh dataran tinggi? Ibu akan beritahu contoh dataran tinggi ya. Contohnya ada di dataran tinggi Malang, kemudian ada dataran tinggi Dieng ya. Biasanya pada dataran tinggi itu selain udaranya sangat sejuk, juga memiliki pemandangan yang sangat indah ya anak-anak. Siapa yang pernah ke dataran tinggi? Ayo. Yang pernah nanti bisa diceritakan ke teman-temannya ya. Untuk dataran tinggi biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat itu sebagai lahan perkebunan ya. Jadi di wilayah dataran tinggi masyarakatnya biasanya bekerja sebagai petani ya, seperti petani kopi, petani bunga, serta sayuran-sayuran yang bisa tumbuh di wilayah dataran tinggi tersebut. Dataran tinggi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata ya. Jadi selain sebagai petani juga sebagai pengelola dari tempat wisata tersebut ya anak-anak. Bisa dipahami untuk yang dataran tinggi. Oke, apakah kelompok 4 sudah paham? Kelompok 1 sudah paham? Ya, sip. Kita lanjut lagi ya ke dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Ayo coba kelompok 2 disebutkan apa tadi dataran rendah. Sip. Kelompok 1. Oke. Nah, dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar ya. Luas memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Jadi ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran rendah cocok dijadikan sebagai wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri seperti pabrik-pabrik itu juga banyak dilakukan di wilayah dataran rendah ya. Nah, di wilayah dataran rendah ini biasanya digunakan sebagai tempat tinggal ya anak-anak. Salah satunya contohnya yaitu tempat tinggal kita ini berada di wilayah dataran rendah ya. Coba sebutkan
Ada apa saja pekerjaan yang ada di wilayah dataran rendah ini? Ayo, apa aja? Iya, sebagai petani, petani padi. Kemudian ada apa lagi? Iya, kemudian ada apa lagi ya? Bekerja bekerja di pabrik, mulai bisnis usaha ya, banyak sekali ya. Oke, sudah paham sekali kalian tentang dataran rendah ini. Kemudian ada apa lagi tadi gambarnya? Ada danau ya. Apa sih danau itu? Ayo siapa yang tahu angkat tangannya? Danau merupakan permukaan bumi yang berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi oleh daratan. Kalian tahu nggak gimana itu bentuknya? Nah, kalian sudah melihat gambarnya tadi ya? Nanti dipahami lagi gambarnya. Kemudian, ada beberapa contoh danau. Nah, danau ini ada beberapa macam prosesnya. Yang pertama ada danau tektonik, kemudian ada danau vulkanik, ada danau teknovulkanik, dan lain sebagainya. Yang tahu tidak apa itu danau tektonik? Nah, danau tektonik yaitu danau yang terbentuk akibat penurunan muka bumi karena pergeseran lapisan bumi. Kemudian yang selanjutnya ada danau vulkanik. Nggak tahu juga ya danau vulkanik itu apa? Danau vulkanik yaitu danau yang terbentuk akibat dari aktivitas vulkanisme atau dari itu tadi, dari gunung berapi, itu bisa membentuk danau vulkanik. Kemudian ada danau teknovulkanik ya. Apa sih danau teknovulkanik itu? Danau teknovulkanik yaitu danau yang terbentuk akibat percampuran aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Jadi adanya percampuran dari danau tektonik dan danau vulkanik itu membentuk danau teknovulkanik. Oke, apakah sudah paham mengenai danau? Nah, biasanya di danau ini dijadikan sebagai tempat pengairan sawah, tempat memelihara dan penangkapan ikan, dan ada juga dijadikan sebagai tempat objek wisata. Oke, apakah paham tentang danau? Paham ya anak-anak? Sekarang yang terakhir ada gambar apa tadi? Gambar pantai ya. Nah, pantai merupakan wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan. Di pantai ya, dijadikan sebagai apa anak-anak biasanya? Ayo coba, kamu dijadikan apa? Pantai itu ya dijadikan tempat wisata. Kemudian, nah biasanya dijadikan sebagai area tambak garam. Untuk pekerjaan di wilayah pantai, apa pekerjaannya? Iya, pintar sebagai nelayan, sebagai itu tadi ya, petani tambak garam. Kemudian ada apa lagi? Yuk, apa lagi? Itu ya biasanya dijadikan sebagai budidaya tanaman mangrove ya anak-anak. Hutan mangrove itu dapat berfungsi sebagai menahan abrasi dari air laut. Makanya di sebelah-sebelah laut, di sebelah-sebelah pantai itu biasanya ditanami hutan-hutan mangrove. Itu ada yang membudidayakan ya, petani mangrove itu. Oke, itu tadi hasil pemaparan dari materi pada hari ini. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Apakah masih kurang jelas dan ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangannya, tidak apa-apa. Ayo, siapa yang belum paham? Kamu sudah paham apa belum? Sudah ya, yang di belakang paham apa belum? Paham, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, setelah ibu menjelaskan sedikit materi tentang ragam bintang alam ini, untuk mengukur pemahaman kalian pada materi bintang alam ini, ibu akan memberikan kalian lembar kerja berserta didik atau LKPD ini ya. Nah, dimana di dalam LKPD ini terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sudah ibu sebutkan pada awal pembelajaran tadi. Kemudian ada petunjuk kegiatannya ya, nanti dibaca dengan teliti, dibaca bersama-sama juga. Ibu mohon kalian lebih teliti dalam membaca petunjuknya. Kemudian di sini ada kelas, nanti ditulis kelasnya ya, tanggalnya juga, kemudian ditulis nama kelompoknya. Kemudian ini yang pertama ada aktivitas 1 ya. Di aktivitas 1 ini identifikasi ragam bentang alam berikut ini. Nah, ini sudah ada gambar-gambarnya. Nanti kalian berikan ini ragam. Misalnya pada contoh ini yang pertama, ini gambar apa? Dan kalian tuliskan di bawahnya sini ya, sampai gambar terakhir. Kemudian di aktivitas 2 ini kalian baca petunjuknya lagi ya, diteliti lagi. Guntinglah gambar yang termasuk ragam bentang alam di bawah ini.
Kemudian penunjuk nomor 2 yaitu kemudian tempelkan pada lembar jawaban berikutnya. Yang ketiga yaitu analisis ragam bentang alam sesuai dengan tabel yang tersedia. Di sini ada gambar-gambar. Ini ada gambar-gambarnya ya. Di sini ibu tidak hanya memasukkan ragam bentang alam, ibu juga memasukkan beberapa gambar selain ragam bentang alam. Ibu harap kalian lebih teliti dalam menguntingnya ya. Nah, kemudian dari hasil guntingan gambar-gambar tersebut kalian tempelkan pada tabel yang tersedia. Di kolom ragam bentang alam ini nanti kalian tempelkan ini sini sampai bawah. Kemudian dari gambar-gambar tersebut kalian definisikan ya, serta tuliskan di sini hasil diskusi kalian. Kekayaan alamnya itu apa aja, kemudian potensi pencaharian masyarakatnya itu apa aja. Itu ya anak-anak, apakah kalian sudah paham? Sudah ya. Selanjutnya yaitu ada lembar kerja individu. Di sini nanti ibu berikan lembar kerja individu, jadi satu anak mendapat satu kertas ya. Ini tulis nama, kemudian kelas, sama nomor absennya. Nah, selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Oke, sekarang ibu bagikan lembar kerjanya masing-masing kelompok, dan jangan lupa tadi ada 2 yang harus dikerjakan secara kelompok dan secara individu ya. Untuk pengumpulan LKPD-nya ibu minta dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Ibu tunggu di pertemuan selanjutnya. Ibu harap semuanya bisa mengumpulkan tepat waktu. Oke, baik anak-anak. Sekarang untuk materi kali ini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum paham? Sudah paham semuanya ya? Yuk, tadi ada gambar apa aja yang ada di depan ini? Ibu tadi menjelaskan gambar gunung. Kemudian ada gambar dataran tinggi bagaimana? Yuk, udaranya segar, pemandangannya bagus. Untuk masyarakatnya bekerja sebagai petani kopi, gitu-gitu ya. Kemudian yang di dataran rendah, dataran rendah adalah tempat kita tinggal ini. Nah, di dataran rendah ini juga sebagai petani, tapi petaninya beda dari dataran tinggi. Petani di dataran rendah yaitu petani padi, petani apalagi kacang hijau, itu ya. Untuk yang di danau, ini danau dijadikan sebagai tempat wisata, dijadikan sebagai penangkaran ikan ya. Kemudian ada pantai, di pantai ya pemandangannya sangat bagus. Kemudian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, kemudian sebagai petani tambak garam. Oke, sip, bagus sekali. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu harap pada materi kali ini kalian dapat memahami materinya dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kalian sudah bekerja sama dengan sangat baik, melakukan diskusi dengan baik, dan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi juga dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih ya untuk pembelajaran pada hari ini, dan ayo kita tepuk tangan semua untuk mengapresiasi kita semua pada pembelajaran hari ini. Oke, untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Atau ibu yang memberi pertanyaan ke kalian? Ayo, apakah kalian semua sudah paham tentang materi ragam bentang alam ini? Coba ya ibu beri pertanyaan. Coba ini, Mas, apa itu ragam bentang alam? Oke, sudah baik. Kemudian di dataran rendah, mata pencaharian masyarakatnya sebagai apa saja, Mbak? Ayo Mbak. Ya, Mbak yang di belakang. Untuk di wilayah pantai, apa saja mata pencahariannya? Ya, sudah sangat bagus semuanya. Baik anak-anak, ibu rasa sudah cukup ya pertemuan pembelajaran pada hari ini. Ibu harap untuk kalian semua terus belajar di rumah dan tetap semangat untuk bersekolah dan mencari ilmunya ya. Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Semangat, semangat semuanya. Ya, sekarang sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa disilahkan. Baik anak-anak, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar kelas terlebih dahulu ya.